Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, coba bisa tengok kanan kiri, ada wajah-wajah yang luar biasa. Karena Tuhan kita yang luar biasa yang ada di dalam kita. Sepanjang minggu ini tentu kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Tuhan selalu baik buat kita. Untuk itu mari kita datang, kita menyembah Dia, kita mau senangkan hati Tuhan. Untuk mengatakan Yesus kau sungguh baik, amin. Mari kita satukan hati terlebih dahulu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Bapa yang begitu baik, selalu baik bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang baik. Sekalipun di luar sana Tuhan, keadaan tidak baik. Tapi kami berkata Tuhan, bersama dengan Engkau, kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu selalu baik bagi kami. Biarlah pagi hari ini kami datang menyembah kepada-Mu. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Lewat ucapan syukur kami, pujian kami, terimalah sembah kami ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. We come to worship you, Lord. Kami datang untuk menyembah Engkau, bersekutu denganmu, mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Dari mula keselamatan kami, Engkaulah gunung batu kami, menara perlindungan kami, kota benteng hidup kami ya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Teruslah kagumi akan perbuatan Tuhan, teruslah kagumi akan pribadi Tuhan. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Kami kagum akan Engkau, perbuatanmu dahsyat. Tiada Allah yang seperti-Mu Yesus. Kau nyata dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan lawat setiap kami. Kami percaya ada sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Bahkan ada kuasa di dalam puji-pujian, ada kuasa ketika kami menaikkan ucapan syukur. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Ada kekuatan yang baru. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Siap untuk bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan yang maha besar, Dia yang layak terima segala pujian. Mari kita menyenangkan hati Tuhan lewat sorak-sorai kita. Bersama-sama pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yang rindu pagi hari ini akan lawatan Tuhan bisa melambaikan tangan. Mari kita bersorak-sorai. You are so great. You are so great God. Haleluya. Bersama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Wow. Kami tinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Nyatakanlah lawatan-Mu atas setiap kami umat-Mu. Yang rindu lawatan Tuhan bersama-sama, kita mau angkat pujian ini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
ujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari bersama-sama katakan Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan Jesus, Jesus, oh, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Dialah Raja. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi pengakuan kami, selalu kagum akan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja yang berdaulat juga atas hidup kami. Ajar kami selalu berserah hanya kepada Engkau, mengandalkan Engkau, percaya hanya kepada Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, mungkin ada intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Satu hal yang kami mau pegang dan kami percaya, hanya nama Yesus. Yang akan memberikan kepastian, memberikan jawaban, memberikan jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi, takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan kami ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu menghidupkanku, yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Yesus, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari datang lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Dan bila kita mengakui dari diri kita, Tuhan, aku mau ikut cara-Mu, bukan caraku ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Shekara papa takara bayara la 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 bayara mase. Shekara la 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 bayara la la mase. Engkau Allah Tuhan yang Maha Tahu apa yang saat ini sedang kami alami. Segala pergumulan, segala masalah persoalan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami memandangkan Engkau selalu. Sumber pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan. Sekara pada pada mayara masyena la 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 masyena la la mayara la la la. Haleluya. Mari beberapa saat ini bangun keintiman-Mu dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Mari jangan ada yang berdiam diri. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu.
Apa yang menjadi pergumulan? Mungkin kau mengalami sakit. Percayalah Tuhan Allah penyembuh. Apa yang sedang kau butuhkan, percayalah Tuhan Allah kita, Allah yang menyediakan segala kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Shikara papa pata karama ya la 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 la. Shikara la 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 la. Kirama ya la 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 la. Sekalipun mungkin kau takut, tetaplah datang kepada Tuhan. Janganlah menjauh dari Tuhan. Tuhan pasti beri kekuatan. Tuhan pasti akan tuntun. Jangan kita melepaskan genggaman tangan. Biarlah mata kita selalu tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada tempat yang lain selain hanya ada di dalam Yesus. Apa yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terimalah lawatan Tuhan pagi hari ini. Ketika engkau membuka hatimu, ketika engkau menyampaikan pergumulan, ketika engkau menyampaikan mungkin apa yang sedang engkau alami, mungkin rasa sakit secara rohani, ketika tidak memiliki kegairahan, mari datang sama Tuhan. Supaya Tuhan membakar kembali roh kita menyala-nyala senantiasa dalam Tuhan. Tidak menjadi letih, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Shekara papa takara bashikana mayara la 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 la. Koraba kene la la shekere la 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 la. Kira la 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 mayara la 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 la. Shekera la 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 papa sekere na para para. Koraba kaya la 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 shekere la 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 la. Shekere la 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 la. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pulihkan kami, Kau sambungkan kami, Kau kuatkan kami, Kau hibur kami. Haleluya. Haleluya. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Mari kita makin beri bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau selalu punya
kuasa untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, Dan ku tenang di dalam caramu. dan ku tenang, Dan ku tenang di dalam caramu. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertakhta dalam setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Sungguh kami bersuka cita, sungguh kami merasakan ketenangan ketika kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan melawat kami secara pribadi melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi siang hari ini. Mari terus Engkau beracara dalam hidup kami, pengurapan Roh Kudus yang terus mengurapi kami, yang juga boleh mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga sungguh firman Tuhan boleh memberikan kepada kami kekuatan baru, peneguhan, tuntunan, untuk kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan siap melawat kita dan Tuhan siap memberkati setiap kita yang sudah datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Setiap kita yang ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, saya berdoa setiap kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin memberikan judul khotbah saya, Pencuri Damai Sejahtera. Ya, Pencuri Damai Sejahtera. Kadang kita abai terhadap hal ini, saudara. Orang berusaha menjaga harta kekayaannya supaya tidak dicuri. Ketika lagi di mall atau di pertemuan banyak orang, kita selalu menjaga dompet kita supaya tidak dicopet. Tapi sesungguhnya ada banyak orang yang tidak sadar bahwa ada sesuatu yang bahkan saya bisa katakan lebih berharga dari uang. Yang sesungguhnya bisa dicuri dan bisa hilang dari hidup kita. Yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Karena saya yakin ketika kita punya damai sejahtera, apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita, bahkan keadaan boleh buruk dalam hidup kita, saya percaya damai sejahtera ini akan menjadi kekuatan kita untuk kita tetap mampu melewati hari-hari kita. Amin. Amin. Cuman sayangnya seringkali banyak orang yang abai terhadap hal ini. Betapa pentingnya damai sejahtera itu, sehingga kalau mungkin saya tidak masukkan dalam slide saya, tetapi boleh dibantu untuk buka di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Buah roh itu terdiri dari apa saja saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Ada 9 buah roh yang sesungguhnya Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus memimpin dan menguasai kita, maka buah roh ini ada di dalam hidup kita. Tidak hanya kasih, tidak hanya sukacita, tetapi
Salah satu di antaranya adalah damai sejahtera. Sehingga saya berani pastikan bahwa ketika kita memberi hidup dipimpin oleh Roh, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Ada di dalam roh kita. Karena itu adalah buah roh yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, boleh kembali ke slide. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, maka kemudian Tuhan menyampaikan hal yang penting. Bahkan Tuhan meninggalkan sesuatu yang berharga di dalam hidup mereka. Dan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 27 ini, damai sejahtera, ini kata Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, coba tengok di samping kiri kanan saudara, ada yang sedang galau kira-kira. Dari wajahnya biasanya kelihatan lagi galau atau enggak gitu. Ya. Tapi dari depan sih kelihatan wajah-wajah semua penuh dengan damai sejahtera. Amin. Cuman katanya kan ada damai sejahtera yang asli, ada damai sejahtera yang palsu. Ada damai sejahtera yang sejati, ada damai sejahtera yang palsu. Ya, kalau kita bicara tentang palsu, kita sedang dihebohkan dengan sebuah kasus yang palsu atau asli katanya ya. Nah, damai sejahtera juga ada yang palsu, ada yang asli saudara. Tapi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 ini dengan tegas Yesus mengatakan bahwa apa yang dia tinggalkan itu adalah damai sejahtera yang asli. Bahkan damai sejahtera yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia kepada manusia. Maka kalau ada di antara kita yang sedang gelisah, sedang gentar hati, sedang ada dalam diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan dalam hidup, maka kabar baik buat kita hari ini. Bahwa ada warisan berharga yang sesungguhnya Yesus sudah tinggalkan dalam hidup kita. Apa itu? Damai sejahteranya Yesus. Ya. Damai sejahteranya Yesus itu yang dia tinggalkan kepada kita. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai sejahtera itu dibagi menjadi dua kata, yaitu damai dan sejahtera. Ya. Damai itu artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, tidak ada masalah. Keadaan tidak bermusuhan, rukun, itu yang dimaksud dengan damai. Tapi pertanyaannya, kalau lagi perang, apakah kita bisa damai, merasakan damai? Ya, kalau dunia mengatakan kalau ada perang ya nggak damai. Kalau ada masalah berarti nggak damai. Karena damai itu adalah keadaan tidak ada masalah. Nah pertanyaan sekarang kalau ada masalah, apakah itu artinya kita nggak bisa merasakan damai? Nah ini yang akan kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Dan sejahtera itu artinya aman, sentosa, makmur, selamat. Nah pertanyaannya kalau kita nggak makmur, apakah itu artinya kita nggak bisa mengalami damai sejahtera? Padahal damai sejahtera ini adalah hal yang penting yang harus kita miliki dalam hidup kita. Dalam situasi, kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, ya kira-kira seperti definisi ini. Kita akan damai kalau tidak ada perang, kita akan damai kalau tidak ada kerusuhan, kalau keadaan aman, tentram, kalau tidak ada masalah.
kita akan damai. Kita akan sejahtera kalau kita ya mapan secara ekonomi, makmur. Maka kemudian kita akan menjadi dan mengalami damai sejahtera. Dan sayangnya oleh dunia ini di blow up sampai kemudian banyak orang yang akhirnya setuju dengan ini. Bahwa kalau ingin damai, miliki uang sebanyak mungkin. Kumpulkan harta sebanyak-banyak. Kalau ingin damai, belilah rumah mewah, rumah megah. Supaya engkau bisa tinggal di situ dengan damai. Tapi fakta membuktikan, rumah mewah tidak menjamin orang yang tinggal di dalamnya itu bisa merasakan damai sejahtera. Yang setuju boleh anggukkan kepala. Yang setuju boleh anggukkan kepala. Buktinya, banyak keluarga yang tinggal di rumah mewah. Tapi hari-harinya seperti suasana perang. Ya, bahkan bisa ada piring terbang di dalam rumah gitu. Bisa ada teriakan-teriakan yang mengganggu damai sejahtera sesungguhnya. Jadi itu artinya bahwa rumah mewah tidak bisa membeli yang namanya damai sejahtera. Mobil mewah, kita tamasya keliling dunia. Ternyata ada orang yang sudah keliling dunia, suami istri, balik ke rumah, cekcok, ribut. Akhirnya berujung kepada perceraian. Jadi dunia sayangnya membuat banyak orang setuju bahwa kalau ingin damai, kumpulkan uang sebanyak mungkin. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk itu. Beli rumah mewah, beli rumah megah. Supaya engkau bisa damai di dalam hidup ini. Merasakan damai sejahtera. Padahal damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Itu ada damai sejahtera yang palsu. Katakan sama-sama palsu. Damai sejahtera yang sesungguhnya tidak memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam diri orang-orang ini. Tapi sekali lagi kabar baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu gentar hati kita. Kenapa? Karena Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka katakan di samping kiri kanan saudara pakai bahasa Jerman aja, entong sien. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kita punya damai sejahteranya Yesus. Bahkan di awal tadi saya katakan ketika kita memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Maka buah roh damai sejahtera itu ada dan menempati hidup kita. Cuman kadangkala ini tidak aktif di dalam diri seseorang. Nah kenapa tidak aktif? Nanti sebentar kita akan lihat. Ya. Kalau saudara punya kartu ATM atau kartu kredit tidak diaktifasi, kira-kira saudara bisa pakai? Bisa pakai? Limit boleh 1 M di kartu kredit, tapi kalau nggak diaktifasi, maka kartu itu tidak ada artinya sama sekali. Hanya ketika kartu itu diaktifasi. Maka kemudian pengguna, pemilik kartu itu bisa mendapatkan manfaat dari situ. Berapa banyak orang yang sesungguhnya sudah punya damai sejahtera dalam hidupnya. Bahkan Tuhan sudah tinggalkan itu sebagai warisan berharga dalam hidupnya. Tapi hidupnya setiap hari gundah gulana. Hidupnya setiap hari gelisah. Hidupnya setiap hari ada dalam ketakutan. Hari ini sekali lagi ada kabar baik buat kita semua. Mari kita sadari.
bahwa sesungguhnya Tuhan sudah tinggalkan warisan berharga itu dalam hidup kita. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu bukan damai sejahtera yang palsu. Tetapi damai sejahtera yang asli. Yang betul-betul memberikan kepada orang tersebut damai sejahtera. Nah, seperti apa damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus? Saudara tahu kisah ketika Tuhan Yesus tertidur di perahu saat badai menerpa perahu tersebut. Saya tidak perlu bawa saudara untuk buka ayatnya, pasti hafal. Ada yang gak hafal boleh angkat tangan. Nanti sebentar setelah kebaktian kita boleh dapat cerita tentang ini. Tapi saya percaya kita semua tahu tentang kisah ini. Yesus dan murid-murid yang menyeberang Danau Galilea. Dan di tengah penyeberangan terjadi angin badai. Sehingga pada saat itu murid-murid ketakutan. Mereka berpikir kita akan binasa. Sampai kemudian mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Mereka udah ketakutan murid-muridnya. Tapi ternyata Yesus justru bisa tidur. Yesus bisa tidur di tengah badai. Dan kalau saudara bertanya seperti apa damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang seperti itu yang dia tinggalkan kepada kita. Damai sejahtera yang bisa membuat kita tidur di tengah badai sekalipun. Amin. Amin. Tadi pagi saya kasih lihat sebuah gambar. Hasil dari sayembara melukis yang bertema damai sejahtera. Ya. Para pelukis lain melukis suasana desa, di baliknya ada gunung, kemudian ada sungai di mana air mengalir di situ. Suasananya sejuk, tenang, terdengar bunyi burung yang bersiul di pagi hari. Dan kalau kita berada di sana, wah, enak banget kayaknya gitu ya. Tapi kemudian ada pelukis yang kemudian melukis dengan lukisan air terjun. Di baliknya ada bukit batu terjal. Ada deru air terjun yang sangat-sangat mengerikan. Di sekitarnya ada petir. Ada badai yang sedang terjadi. Tapi ternyata di balik dari air terjun tersebut. Di bukit batu itu. Ada keluarga burung yang sedang bercengkrama. Mereka tidak terusik dengan badai, dengan petir. Mereka tidak terusik dengan ngerinya deru air terjun. Mereka bisa bahagia di sana. Dan dinyatakan lukisan itu yang menang, yang menggambarkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera enggak dipengaruhi mau badai, mau ada apapun yang memberi ketakutan kepada banyak orang. Sesungguhnya kita bisa mengalami damai sejahtera. Kenapa? Damai sejahtera itu ada di dalam roh kita. Di dalam hidup kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu kalau kondisi di sekitar kita tidak mendukung, itu bisa sakit. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Itu bisa dipengaruhi dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Makanya orang bisa senang ketika dia terima hadiah, ketika terima dan mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi semua itu bisa dipengaruhi oleh keadaan di sekitar. Tapi sesuatu yang Tuhan taruh di dalam roh kita, itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Maka Yesus bisa tertidur di tengah badai sekalipun. Yesus bisa tertidur di tengah badai sekalipun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di awal tadi saya sudah katakan betapa pentingnya damai sejahtera. Karena ini akan menolong kita untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Di Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kalau pikiran kita sudah kena, maka
di dalam jiwa kita itu juga akan kena. Pikiran ini adalah pintu masuk. Untuk sesuatu yang baik bisa masuk ke dalam hidup kita, tetapi juga sesuatu yang buruk bisa masuk dalam hidup kita. Maka iblis selalu berupaya untuk mencoba menyerang pikiran seseorang. Kemudian dia mulai berpikir, aduh, kenapa orang takut? Karena dia sudah kena pikirannya. Aduh, ini lagi krisis katanya. Ini Trump, ini ada-ada saja katanya. Ya, bikin dunia pusing gitu. Dan dia membiarkan pikirannya dirasuki oleh hal-hal itu. Dan tanpa dia sadar itu menyerang jiwanya. Dan kalau pikiran kita sudah terganggu, jiwa kita sudah terganggu, maka ini alamat kita akan terkapar di tengah badai. Dan iblis tahu itu, maka dia berusaha untuk menyerang pikiran kita. Sehingga ketika dia berhasil menyerang pikiran kita, maka hati kita, jiwa kita akan tergoncang. Tapi kabar baik buat kita pagi hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal justru akan menjaga hati dan pikiran kita. Amin. Akan memelihara hati dan pikiran kita dari tipu daya kuasa kegelapan. Dari serangan-serangan iblis yang mencoba merontokkan kehidupan kita. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena damai sejahtera itu adalah sesuatu yang penting harus kita miliki dalam hidup kita, karena ini akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu harus dijaga. Ya, tadi saya beri judul pencuri damai sejahtera. Ya, kalau dompet di tengah kerumunan kita berupaya untuk bisa dijaga dari upaya para pencopet gitu ya. Rumah kita dijaga sebegitu ketat gitu, agar apa yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak dicuri. Tapi tahukah kita bahwa ada hal yang bisa dicuri di dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera ini dicuri, maka damai sejahtera ini akan hilang di dalam hidup kita. Kalau damai sejahtera ini hilang dalam hidup kita, maka kita akan terkapar. Kita nggak akan berdaya. Kita akan lemah. Kita akan kalah di dalam menjalani perjuangan hidup yang berat. Maka pastikan bahwa damai sejahtera itu tidak hilang dalam hidup kita. Dan saya catat di sini paling tidak ada dua hal yang bisa membuat damai sejahtera itu hilang dari hidup kita. Yang pertama, ketika kita jauh dari sumber damai sejahtera itu. Ketika kita jauh dari sumber damai sejahtera itu, maka damai sejahtera itu bisa hilang. Dan yang kedua, bagaimana damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita? Karena dicuri iblis. Ya. Hal yang pertama, agar damai sejahtera tidak hilang dalam hidup kita, jangan jauh dari sumber. Katakan sama-sama, jangan jauh dari sumber. Sumber damai sejahtera siapa? Yesus. Yang sudah meninggalkan itu menjadi warisan buat kita. Yang sudah memberikan itu sebagai buah roh di dalam hidup kita. Sehingga harusnya ini menjadi pengalaman di dalam hidup seseorang. Tapi sayangnya, disadari atau tidak disadari, pada akhirnya damai sejahtera itu dibiarkan hilang. Kenapa? Karena dia menjauh dari sumber damai sejahtera itu. Dia menjauh dari sumber damai sejahtera itu. Maka di Mazmur 62 ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Damai sejahtera itu bicara tentang ketenangan, damai sejahtera itu bicara tentang kebahagiaan. Dan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita bisa mengalami ketenangan.
Hanya dekat Allah saja kita bisa mengalami kedamaian yang sejati. Ya, tadi pagi saya sempat perlihatkan tentang para konglomerat yang akhirnya mati bunuh diri. Ya. Seorang gadis yang sesungguhnya bergelimpangan dengan harta karena dia pewaris dari sebuah produk terkenal Johnson & Johnson, saudara ibu-ibu pasti tahu. Anaknya namanya Casey Johnson, dia meninggal di usia 30 tahun karena depresi berat. Pewaris dari produk yang sangat terkenal ini. Dia semasa hidup sebelum akhirnya dia ditemukan meninggal karena bunuh diri. Dia pesta pora dengan apa yang dia miliki. Seperti kata Salomo, dia tidak bisa menahan apapun yang diinginkannya. Dia bisa dapatkan semuanya itu. Tapi pada akhirnya dia meninggal bunuh diri karena depresi berat. Uang tidak jaminan untuk orang merasakan damai sejahtera. Saya katakan tadi di awal, tinggal di rumah megah, tinggal di rumah mewah, ternyata nggak jaminan orang, keluarga tersebut, suami istri itu bisa hidup rukun, damai, sejahtera dalam hidup mereka. Nggak jaminan. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, sang sumber dari damai sejahtera, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati tersebut. Damai sejahtera yang tidak seperti diberikan oleh dunia kepada kita. Damai sejahtera dunia itu damai sejahtera yang menipu. Damai sejahtera menjebak. Damai sejahtera palsu yang pada akhirnya membuat orang terjebak oleh hal itu. Tetapi ketika kita dekat dengan sang sumber damai sejahtera yang sejati, kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati tersebut. Amin. Maka pastikan bahwa kita selalu berada dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak catat di sini tapi saya ingin tampilkan di Mazmur 42, boleh dibantu. Mazmur 42. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Di ayatnya yang ke-5, saudara. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Ini pemazmur berkata demikian. Di tengah dia dihadapkan dengan musuh di sekitarnya. Maka kemudian ini menjadi pernyataannya. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Kalau ada saat dalam hidup kita yang namanya manusia, gundah gulana itu bisa menghinggapi hidup kita. Bisa datang di dalam hidup kita. Tetapi kalaupun gundah gulana itu datang dalam hidup kita, mari melakukan apa yang dilakukan oleh pemazmur. Ketika jiwanya gundah gulana, ini yang dia lakukan. Dia bertekad, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwanya boleh gundah gulana, tetapi dia selalu bertekad untuk selalu menghampiri Tuhan dalam hidupnya. Untuk memastikan bahwa dia tetap berada dekat dengan Tuhan, sang sumber damai sejahtera yang sejati tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Katakan sama-sama, jangan jauh dari Tuhan. Tetap dekat, karena dekat dengan Tuhan kita akan merasakan ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, boleh kembali ke slide. Yang kedua, yang bisa membuat damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita. Yang kedua adalah karena dicuri oleh iblis. Karena dicuri oleh iblis. Di Yohanes pasal 10
Ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan salah fokus, kelimpahan yang dimaksud di sini bukan berarti duit banyak sekali gitu ya. Tetapi hidup dalam segala kelimpahan bagaimana dengan apa yang dia miliki ya. Dengan apa yang dia miliki di mana dia selalu dicukupkan setiap hari membuat dia damai di dalam hidupnya. Tidak harus memiliki harta yang banyak. Dan firman Tuhan berkata supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu yang sesungguhnya Tuhan inginkan dan sediakan bagi setiap pengikut Kristus. Tapi kita perlu hati-hati bahwa ada yang namanya pencuri. Katakan sama-sama pencuri. Pencuri itu justru datang untuk mencuri. Dan kemudian setelah dia berhasil mencuri, dia membunuh dan kemudian berharap membinasakan hidup kita. Sekali lagi damai sejahtera ini adalah benteng kuat yang kalau ada dalam hidup kita, iblis akan sulit untuk menyerang kita. Karena damai sejahtera ini menjaga hati kita, damai sejahtera ini yang menjaga pikiran kita. Tapi hati-hati karena iblis tidak akan tinggal diam untuk hal itu. Dia tahu bagaimana cara menghancurkan hidup seseorang, curi damai sejahteranya. Curi damai sejahteranya. Dan ketika berhasil dicuri, damai sejahtera hilang. Rumah mewah gak ada artinya. Mobil mewah gak ada artinya. Harta kekayaan gak ada artinya. Apa yang terjadi dengan orang-orang berduit tapi bunuh diri. Karena mereka kehilangan damai sejahtera. Jadi jangan sampai iblis mencuri damai sejahtera yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Maka kemudian 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 kita diingatkan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Katakan sama-sama mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kasih tahu di samping kiri kanan saudara, hai bro, hai sis, sadar, berjaga-jaga, hati-hati. Ya. Kenapa? Lawan kita si iblis tidak akan tinggal diam. Dia tahu cara merontokkan hidup kita. Dia tahu cara menghancurkan keluarga kita. Dia tahu cara menghancurkan anak-anak kita. Maka kemudian apa yang dia lakukan, dia tidak capek-capeknya keliling untuk mencari target orang-orang yang dapat ditelannya. Ketika ada anak muda yang sedang galau karena diputus pacar, kadangkala ini menjadi target iblis. Ya, ketika ada anak yang merasa nggak diperhatikan oleh orang tua, ini menjadi target iblis. Ketika ada orang tua yang setiap hari bentrok, cekcok di rumahnya. Ketika ada orang tua yang sedang menghadapi permasalahan ekonomi dalam hidupnya. Ini celah yang kemudian bisa menjadi target iblis untuk menghancurkan hidup kita. Pastikan bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya kita sudah punya tidak berhasil dicuri oleh iblis. Amin saudara. Amin. Karena sekali lagi dia nggak ada capek-capeknya. Dia terus keliling ke blok A, ke blok B, ke blok C. Ke jalan Sukajadi, ke jalan jalan mana ini, jalan Pasir Kaliki. Ya, dia terus keliling untuk apa? Menjadi target, mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Pertanyaan sekarang kira-kira kalau dia keliling di komplek kita, kira-kira kita bisa ditelan nggak? Coba tolong lihat di samping kiri kanan saudara. Coba tolong bantu dia untuk ingatkan, hati-hati, jangan sampai ditelan gitu. Jangan sampai ditelan. Karena sekali lagi iblis nggak ada capek-capeknya. Bahkan dia tahu waktunya semakin singkat. Waktunya semakin singkat. Maka jangan kaget sekarang kalau kejadian macam-macam sekarang. Kejadian macam-macam ya. Bayangkan anak SD bisa membakar temannya. Saudara kan lagi heboh itu ya. Anak SD membakar temannya. Polisi sih menutup-nutupi kata-kata polisi. Oh itu kecipratan spiritus katanya. Ya,
kecipratan. Ternyata si anak yang menjadi korban bilang, enggak, saya disiram kok. Disiram kemudian disulut api, itu dilakukan oleh anak SD. Maka kita enggak bisa main-main di akhir zaman ini. Iblis tahu bahwa semakin sempit untuk dia mencari orang-orang yang dapat ditelan. Dan salah satu untuk menghancurkan kehidupan keluarga, kehidupan gereja, curi damai sejahtera mereka. Dan kalau mereka hilang damai sejahtera, kita nggak punya ketahanan. Kita nggak punya benteng, semua rontok. Dan dengan mudah iblis bisa menghancurkan hidup kita. Dia mencuri, dia ingin membunuh, dan dia ingin membinasakan kita. Maka hati-hatilah. Selalu sadar dan berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Dekat dengan sang sumber. Dekat dengan sang sumber. Sekali lagi dekat dengan sang sumber damai sejahtera. Dekat dengan sang sumber. Apapun yang mencoba menjauhkan kita dari sumber damai sejahtera. Mari kita sadar dan terus berjaga-jaga akan hal ini. Jangan biarkan iblis menjauhkan kita. Sekali lagi jangan biarkan iblis menjauhkan kita dari sang sumber damai sejahtera itu. Karena ketika kita jauh dari sumber damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan hilang dari hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Saya ingin kita menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah, kita tenang. Biar ini menjadi kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Jangan cuma hari Minggu saja saudara. Jangan cuma hari Minggu saja kita bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari, katakan sama-sama setiap hari. Yuk ajak di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudara boleh sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan apapun. Tapi pastikan kita tidak kehilangan waktu. Berada dekat dengan Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena ini hal yang terpenting dalam hidup kita. Ya, masalah boleh terjadi, kegoncangan boleh terjadi. Saya percaya ada pribadi yang tidak bisa tergoncangkan oleh apapun. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah tinggalkan damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sambil saya mengajak kita untuk berdiri menyanyikan lagu ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, tokoh saudara yang paling ditakuti iblis yaitu hadirat Tuhan. Karena ketika ada hadirat Tuhan, dia tidak mampu bertahan di situ. Biar melalui lagu ini, melalui pujian ini pernyataan kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ingin selalu berada di hadirat-Mu. Tidak hanya di dalam gereja, di rumah, di tempat pekerjaan kita. Bahkan di perjalanan setiap waktu.
pastikan ada suasana hadirat Tuhan kita nikmati. Karena dengan kita diam dalam hadirat Tuhan, iblis akan jauh dari hidup kita. Dia nggak akan mungkin mencuri apa yang kita punya dalam hidup kita. Haleluya. Hanya dekat Allah, mari kembali nyanyikan lagu ini. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kalau ada di antara saudara yang mungkin karena kesibukan, saudara mulai kehilangan waktu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Mari aktifkan kembali seperti Daniel yang biasa berlutut berdoa memuji Allahnya setiap hari dalam hidupnya. Mari kita membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita berada dekat dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita mendapatkan perlindungan. Kami ingin bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mungkin ada di antara saudara yang mau jujur di hadapan Tuhan. Saya lagi jauh sama Tuhan. Saya berada dekat dengan Tuhan di hari Minggu saja. Di hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya kita jauh dari hadirat Tuhan. Dan pagi ini kita mau bilang ke Tuhan, Tuhan, aku tahu sumber ketenangan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Aku mau kembali ingin dekat dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini, siang hari ini. Karena tidak ada cara lain untuk kita menang. Untuk kita bisa bertahan dalam kehidupan dunia yang sedang bergoncang hari-hari ini. Hanya ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Mari nyanyikan kembali lagu ini sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Ku ingin selalu. Saudara yang ingin rindu kembali bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara, tangan kiri saudara, saudara taruh di dada saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak bisa jauh dari Tuhan. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu. Ini tidak sekedar sebuah lagu kami nyanyikan, tapi ini menjadi pernyataan kerinduan kami kepada Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan. Amen. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Sekali lagi dengan iman katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi biar Allah Roh Kudus terus bicara dalam hidup kami. Ampuni kami. Karena kesibukan, karena masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup kami membuat kami jauh dari Tuhan.
Hari ini Bapa, bawa kami, tarik kami kembali dengan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk kami berada dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Dimanapun kami, dalam apapun aktivitas hidup kami setiap hari. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari, biarlah pagi hari ini kita sama-sama diingatkan untuk senantiasa terus terhubung dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami atas nama Gembala, seluruh jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak John semua. Tuhan Yesus berkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dalam menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.